Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Kembali lagi kita akan membahas pertanyaan dan komentar dari sahabat viewers. Langsung saja kita bahas. Ini dia pertanyaannya, saya bacakan dan saya tampilkan. Saya mau tanya, saya ambil motor di Mega Finance, sudah lunas 31 kali cicilan. Kendalanya, pas mau ambil BPKB, ada tunggakan denda. Yang saya mau tanya, apakah bisa saya nego untuk tunggakan dendanya? Baik, ketika kita mau melakukan pelunasan atas cicilan ataupun angsuran kendaraan bermotor, baik itu roda 2 maupun roda 4, kemudian di tengah perjalanan, ya ada kalanya rezeki kita mungkin pas-pasan atau mungkin kurang, sehingga kita terlambat untuk membayar cicilan, misal bulan-bulan tertentu, kemudian menimbulkan denda. Nah, sehingga pada saat kita mau melunasi, cicilannya udah lunas, tetapi ada dendanya juga yang belum dibayarkan. Otomatis kan biasanya kalau di leasing, setahu saya, ketika misalkan kita cicilannya udah lunas nih, tapi ada dendanya yang belum kita bayar. Nah, itu memang ya konsekuensi kita harus membayar, ya, harus membayar sejumlah denda tersebut agar BPKB-nya dapat kita ambil. Nah, bagaimana kalau misalkan kita merasa berat nih, karena dendanya mungkin sudah sangat besar. Nah, kalau misalkan kita nego nih ke finance-nya, kepada pihak bank yang penyalur kredit pemilikan kendaraan tersebut, bisa nggak ya dinego? Nah, saya rasa kalau kita mau kooperatif, kita beritikad baik, tidak ada salahnya kalau kita mengajukan negosiasi, meminta keringanan, apakah misalkan dendanya dibayarnya hanya sekian persen, ya, minta keringanan berapa persen, atau seperti apa. Saya rasa itu bisa untuk dilakukan negosiasi dengan pihak finance-nya agar dendanya bisa dibayarnya misalkan sekian persennya saja. Nah, kalau mengacu kepada sisi hukumnya dari aspek hukum perdata, sebetulnya ya kewajiban dari si pemilik mobil tadi, debitur ya, untuk membayar nominal-nominal yang timbul akibat perjanjian yang sudah dia sepakati bersama pihak kreditur. Nah, dalam perjanjian tersebut pastikan ada poin-poin. Ketika misalkan debitur terlambat membayar angsuran, maka dia akan mendapat konsekuensi adanya denda. Dia akan kena denda. Begitupun dendanya ketika misalkan tidak dibayar pada bulan berjalan, maka pada saat pelunasan, denda yang terakumulasi ya harus dilunasi, karena itu konsekuensi dari perjanjian kredit yang sudah disepakati, ditandatangani pula oleh debitur pada saat penandatanganan perjanjian kredit kepemilikan kendaraan antara pihak debitur dengan pihak kreditur. Namun tentunya ya tidak ada salahnya dan tidak melanggar hukum kita misalkan meminta negosiasi, meminta keringanan terhadap denda yang harus kita bayarkan tersebut. Ya, saya rasa pihak finance juga punya kebijaksanaan lah. Ya, jadi upayakan saja dulu negosiasi terhadap denda yang harus dibayarkan pada saat pelunasan. Nah, buat teman-teman yang lain yang sudah pernah punya pengalaman nih pada saat pelunasan tapi ternyata dendanya besar, apakah bisa kita minta keringanan atau saklek harus dibayar aja? Dibayar BPKB dikasih, nggak dibayar BPKB tetap ditahan. Nah, silahkan komen supaya teman-teman kita yang lain mendapatkan pengetahuan langsung dari orang yang sudah berpengalaman. Karena kalau saya pribadi belum pernah mendapatkan pengalaman tersebut. Hanya saja kalau dari sisi teoritisnya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semuanya untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.